warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bilang selamat pagi apa selamat siang nih? Pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih atas Oke, hari ini adalah pembelajaran ekonomi. Nanti yang akan saya sampaikan sebelum kita mulai, saya minta ada salah satu untuk memimpin doa dulu. Monggo. Doa mulai. Doa selesai. Untuk acara hari ini adalah nanti pelajarannya kebutuhan dan kelangkaan. Tapi sebelum kita mulai, tadi sudah berdoanya sudah ya? Kalian tengok kanan kiri. Apakah ada sampah di bawah kalian? Tidak ada. Tidak ada. Bukan ini ya, bukan ya, bukan sampah daerah ya. Oke. Kalau sudah tidak ada sampah sama sekali, mari kita ke pembelajarannya. Tadi sudah mulai dari doa, absen dulu, hampir lupa. Ya, saya absen dulu. Hari ini masuk semua? Kalau ini nggak usah tak absen satu-satu ya. Sudah semua, oke. Alhamdulillah hari ini dingin. Berarti kalian punya semangat yang luar biasa. Seperti itu. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang insya Allah sangat menyenangkan karena saya sudah sediakan ini. Siapa yang bisa jawab? Saya siapkan ini. Oke? Untuk semangat kalian, ini adalah sebagai prestis, penghargaan buat kalian ketika kalian bisa jawab. Iya, oke? Nah, baik. Yang pertama akan saya lakukan adalah kalian bisa lihat materi yang akan saya ajarkan hari ini adalah kebutuhan dan kelangkaan. Ya, kebutuhan dan kelangkaan. Oke, tujuannya. Nah, tujuan yang pertama kalian harus bisa tahu. Ya, kalian harus bisa mengetahui tujuannya dulu sebelum pembelajaran itu dimulai. Oke. Tar, biar tambah jos katanya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, tujuan yang pertama adalah melalui media ajar peserta didik dapat menganalisis tentang kebutuhan, ya. Terus yang kedua, tujuan yang kedua adalah melalui media ajar peserta didik dapat menganalisis macam-macam kebutuhan dengan benar. Yang ketiga, perhatikan. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengevaluasi, dapat menilai kelangkaan sebagai inti masalah ekonomi dengan baik. Terus yang keempat, melakukan diskusi kelompok. Nah, ini nanti endingnya. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, nanti membahas tentang permasalahan yang akan saya berikan ke kalian. Oke? Oke. Terus kita lanjutkan. Setelah ada tujuan, mari kita saksikan video pembelajaran ini. Ya, karena pelajaran yang saya gunakan adalah PBL. PBL itu berarti mengedepankan atau memberikan masalah kepada siswa. Nanti siswa harus bisa menyelesaikan atau memberi solusi atas masalah yang sudah diberikan oleh Bu Nova, oleh gurunya. Kita lihat ya, tujuannya sudah. Kita lihat. Saudara, antrean emas
asal kendaraan baru BBM non subsidi jenis Pertalite kompak terjadi di berbagai SPBU. Benarkah antrean terjadi akibat minimnya pasokan Pertalite? Bukan sedang parkir, antrean kendaraan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Merauke ini memang tidak bergerak selama berjam-jam. Salah satu pengendara mengungkap harus antre selama 3 hingga 4 jam demi mendapat Pertalite untuk angkotnya. Isi berapa Pak? Ya kadang-kadang tergantung kalau kami sopir begini Pak biasa kami isi. Sekarang 20.000. Iya Pak, tetap kami panjang sampai kadang-kadang 30.000. Ada untuk beda, sejumlah SPBU di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat sejak pagi telah dibanjiri antrean kendaraan roda 2. Antrean mengular panjang hingga nyaris ke jalan raya. Ada yang rela antri menunggu giliran, ada yang memilih putar arah lantaran SPBU tidak menyediakan BBM jenis Pertalite. Sementara itu, antrean panjang memburu Pertalite di Kabupaten Madiun telah terjadi selama sepekan terakhir. Dampak pembatasan kuota oleh Pertamina, kini SPBU yang membatasi kejualan Pertalite. Warga pun mengaku resah. Susah kan? Ada jam-jaman itu kan susah. Terjadi sejak kapan, Pak? 1 minggu. 1 minggu ini, Pak. Lewat jam 10 nggak ada. Lalu apakah Pertamina menyikapi antrean massal memburu Pertalite? Pertalite dalam posisi aman. Sampai hari ini saya bilang stoknya tersedia untuk 18 hari. Ya, kita tetap memproduksi Pertalite sehingga untuk stok itu dipastikan aman. Kami katakan kuota yang kita keluarkan oleh pemerintah saat ini kita sudah over kuota karena kebutuhan yang meningkat dari Pertalite itu sendiri ya. Meski stok dipastikan aman, masyarakat diminta bijak karena bila tidak ada penambahan kuota, bukan tidak mungkin stok Pertalite akan defisit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan tangan SCTV Lamongan. Oke, itu tadi videonya. Coba apa yang kira-kira ada di pikiran Anda? Cong. Apa Mas? Ya. Kelangkaan BBM apa Mas? Pertalite. Oke, tepuk tangan buat Mas. Ya. Nih, aku kasih 1. Lumayan. Kan? Oke. Terus, apalagi selain kelangkaan BBM Pertalite kira-kira Pertalite sampai Pertalite. Iya, silakan, Mbak. Antrian panjang yang dia lihat. Oke, wis. Antrian panjang untuk apa, Mbak? Itu bensin Pertalite. Untuk mencari bensin Pertalite. Tepuk tangan. Oke. Terus yang lain. Kira-kira apa coba? Oh, oke, Mbak. Keluhan penduduk yang mengantri BBM terlalu lama. Keluhan penduduk yang mengantri BBM terlalu lama. Oke, good job. Tepuk tangan. Ada lagi? Bagian rebutan mumpung masih sebok. Ada lagi? Gimana? Cukup? Oke. Yang sudah Anda lihat tadi ya dari videonya itu tentang antrian BBM Pertalite. Kira-kira dari masalah ini penyebabnya apa? Tahu nggak? Iya, silakan Mbak. Karena pembatasan kuota oleh Pertamina. Oke, 1, pembatasan kuota oleh Pertamina. Kira-kira karena apa? Yo. Buat Mbak. Siapa namanya? Mbak ya. Oke. Kira-kira karena apa? Iya, silakan lu. Oke, adanya oknum yang bermain curang. Sebentar, kayak laris ya. Apa Mbak? Sumber daya alam yang tersedia tidak memadai. Sumber daya alam yang tersedia tidak memadai. Oke, good job. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Cukup segitu ya? Ya? Iya, cukup.
Nah, untuk lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kelangkaan, tadi saya sudah ngasih permasalahan tentang videonya. Nanti akan lebih jelasnya kalian akan mengerjakan ini yang namanya LKPD ini. Nanti bisa kalian kerjakan, oke? Tapi sesuai dengan kelompoknya. Nanti kita bentuk kelompoknya. Kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana, kayak gitu ya. Nah, untuk itu saya gunakan permainan dulu deh untuk mengisi waktu, karena kita kan 2 jam. Ya, nanti 1 jamnya kita untuk diskusi, yang 1 jamnya kita untuk permainan sama kalian nanti mengerjakan LKPD-nya. Oke guys, siap? Masih semangat? Walaupun tadi kena trouble, alhamdulillah masih semangat. Tak kira udah aduh Bu, ayo udah siang Bu. Ternyata enggak. Thank you very much atas antusiasnya. Kita mulai ya. Hitung mundur. 3, 2, tunggu, rebutan, pokoknya harus rebutan. Ayo, siapa yang mau? Kelangkaan. Iya, silakan, Mbak. Oh iya, keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki, tetapi jika tidak terpenuhi juga tidak mengganggu kehidupan. Juga tidak mengganggu kehidupan. Oke, apa Mas? Oke. Keinginan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Keinginan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Yang lain? Tidak ada? Cukup? Cukup. Oke. Tadi dengan siapa? Mas. Nih, karena benar. Kita mulai lagi ya. Mbaknya, oh ya. Mulai lagi yuk. Keinginan. Oke, siap-siap. Rebutan rangat cuma aku bu, gitu. Tunggu. Hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, kebutuhan rohani. Oke, apa yang dimaksud dengan kebutuhan rohani? Ini dulu. Tadi kayaknya sering itu terus. Ini dulu wes. Kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan rohani? Adalah Jangan kelihatan, Mbak. sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka kehidupan akan terganggu. Terus, benarkah? Benar. Kebutuhan rohani. No, salah. Yo, yang lain. Ya, silakan, ayo. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa. Kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa. Alright. Benar ya. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh batiniah kita atau jiwa kita. Gujok. Kita mulai lagi. Siap ya? Siap. Nah, yang mana nih? Aduh, saya bingung ini. Iya, ini duluan. Apa itu kebutuhan jasmani, Mbak? Kebutuhan jasmani adalah yang dirasakan oleh fisik jasmani manusia seperti berolahraga. Seperti berolahraga. Oke, bisa. Terus, ya silakan, Mbak. Kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga. Kepuasan raga contohnya? Olahraga, istirahat, berpakaian, dan ibadah yang lain. Oke, silakan Mas. Apa Mas? Ayo Mas, cepet Mas. Kebutuhan yang beberapa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Iya, fisik manusia. Oke, good job. Nih.
Nih. Masih mau lagi permainannya? Masih. Waduh, ahnya tinggal berapa ini? Bener, kata ada yang bilang kemarin katanya mau beng-beng bu, habis beng-beng coklatos kok bawanya ah ya. Justru yang dicari yang ah kan? Iya, kamu kan nyarinya ya ah aja bu, ah ya kan? Iya. Asik sekali itu yang dicari ya mbak. Next, hitung mundur. 3, 2, 1. Siap ya? Turun. Oke. Loh, kok keinginan lagi? Nggak bisa, ini beda yes, kebutuhan, yo. Ini belum sama sekali di sini. Oke, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka kehidupan akan terganggu. Iya, kebutuhan itu harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan terganggu. Good job. Si Jine di, ya sebelah sini. Sebelah sini sebentar. Kuwi wis liate, Mbok. Iya, enggak gantian. Apa, Mas? Sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan. Iya. Kebutuhan itu memang benar. Kebutuhan jadi berbeda dengan keinginan ya. Sambil saya jelaskan ya. Oke. Kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Ya. Kalau kebutuhan itu berarti sesuatu yang memang harus dipenuhi. Tapi jika tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Contoh nih, makan. Ya kan? Kalian lapar banget, pengen makan, tapi ketika kalian tidak makan pasti akan terganggu. Siji lemes, lesu, suren, pingsan, iya, bisa-bisa mati, ya enggak guys? Iya kan? Nah, tapi kalau keinginan tidak, saya punya keinginan dinyong pengen menduwe mobil misalnya, ya kan? Saya pengen banget nih punya mobil, ternyata saya uangnya nggak cukup, nggak mati kan? Enggak kan? Nah, itu keinginan. Saya pengen punya motor, tapi uangnya tidak ada, orang tuanya tidak ada. Kenyataannya bisa hidup, masih bisa sampai sini. Itu bedanya. Oke? Yes. Satu kali lagi? Iya. Ya, habis itu langsung itu ya. Kok nggak ngitung mundur ya? Iya. Pak, seneman kebutuhan rohani ya. Ngolet liane lah. Rohani mani. Seneman karo paropen ya berarti. Iya bener. Masa Allah. Sepisan maning wis tutup baik. Soalnya sih nggak bisa dihapus sih ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kelangkaan belum kan tadi? Ya itu dulu. Ya silakan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Oke, betul. Ya, ini sebelah sini. Nanti sabar. Sebelah sini, yo. Entar dulu. Ini copot sih. Oh, sejauh ngemek. Apa-apa? Kelangkaan adalah keadaan tidak seimbang antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Iya, kelangkaan itu keadaan tidak seimbang antara alat pemuas kebutuhan dengan
kebutuhan manusia. Satu lagi, kurang satu lagi. Jirolu itu. Silakan. Pertama adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Iya, kesenjangan antara kebutuhan yang memang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Good job. Cukup ya? Kita mulai ya untuk diskusinya. Nanti kelompok siapa yang paling maju pertama dapat poinnya akan ditambah 5 poin nilainya. Terus dapat ininya juga, ya Allah, tinggal 4. Iya, jangan semuanya dong, nanti kasihan yang lain, ya. Oke. Tadi itunya mana ya? Yang buat ini. Bentar. Setting ya, Mas. Kalau kita buat kelompok dulu ya. Karena di sini ada 35, satu kelompoknya berarti ada berapa? 5. Ya, ada yang 5, ada yang 6. Yang mau jadi kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Saya sudah buatkan kelompok 1, berarti ini namanya kelompok minyak bumi. Oke, yang jadi kelompok 2. Oke, siap. Kelompok 2. Oke, sesuai dengan namanya gas LPG sing 3 kilo, makanya cilik-cilik. Nah, ya kan? Terus kelompok 3, siapa yang mau jadi? Oh, ini langsung apa-apa Pertalit. Oke? Yang mau jadi kelompok 6 salah. Yang mau jadi kelompok 4 mau? Oke, ini dulu ngedisitan dia. 5. Kelompok 5. Oke. Biosolar. Solar. Kelompok 6 terakhir ya. Biosolar. Oke, sudah dapat semua ya? Ya, sekarang kalian bisa kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya, monggo. Nanti saya kasih arahan ya caranya. Ya, Bu. Oke. Monggo. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Perhatikan di LKPD itu ada permasalahan, 2 permasalahan ya. Satu adalah orang sedang antri BBM ya, BBM. Kemudian yang kedua orang sedang antri gas LPG. Benar, terutama yang 3 kilogram ya. Nah, itu. Sekarang kalian bisa kerjakan itu kalau kelompok 1, 2, dan 3. Berarti kalian bisa mengerjakan di permasalahan adalah BBM. Ya, antrian BBM, betul? Ya. Kelompok 4 dan 5, 6 itu berarti antrian dari gas LPG. Ya, silakan dikerjakan. Bila nanti ada yang nggak paham, boleh tanya ke saya. Nyobain jalur kesini gede-gede. Empat lima enam. Tanya nih Bu Guru, ceritanya tanya nih Bu Guru. Tanya. Berarti saya mulai tadi jam berapa ya? 8.45. Berarti selesainya 10.45 ya? 10. Masih lama. Nah, kenapa? Kapan itu diesel tinggi? Iya, di Mas. Mas apa ya? Nah, iya. Yang mana, Mbak? Baik. Jawabannya iya di sini nanti. Sini, terusan hari, kelas, materi, kelompok, terus nama anggotanya nanti saya tuliskan di sana aja ya. Kelompok 1. Ya.
Jangan dulu diisi yang nama anggotanya. Yang nama anggotanya jangan dulu diisi. Nanti saya bentuk dulu ya. Duh, spidolnya nggak ada ya. Berarti yang kelompok 1 ditulis namanya Abdul Aziz Al Faruq. Kelompok 1 tulis namanya Abdul Aziz Al Faruq. Ya sambil mengerjakan, yang lain mengerjakan. Adinda Rizky Halisa. Adinda Rizky Halisa. Amanda Dwi. Ananda Holis. Anissa Nur Zahra. Oke. Kelompok 2 tulis Arfi Rian Saputra. Terus Bilkis, Deskia, Elsa, Fadlan Hakiki, Gina. Wis pira, Mbak? Ini BPM yang mana ya? Sudah 5, Pak. Kas biji. Itu di situ 7. 6. Oke, ya wes pas. Sekarang kelompok 3. Siap ya. Hafiz Al-Haqi, sumber. Ilham Trio Pamungkas, Katanya oknum yang bermain curang. Kaisa, Krishna ya, Lovely. Terus kelompok 4 Faik Novan. Bentar, Bu. Faik Novan. Faik Nova. M Vito. Cepet-cepet, Bu. M Vito. Terus Nadia. Nihlatu Sifa. Cukup. Kelompok 5 M Ridho, Mahdian, Kebutuhan. Muhammad Alfa, Muhammad Anwar. Terus Nita. Cukup ya. Kelompok terakhir Nuris. Kelompok 6 Nuris, Nurul. Terus Okta, Putri, Rizda, Salwa, Sekar. Wis, cukup. Oh ya, oke. Wis, tuh mengidentifikasi masalahnya sudah ya. Oke, silakan kalian cari tentang terjadinya kelangkaan itu ada apa saja di situ. Nanti langsung maju aja nggak apa-apa pakai lembaran yang tadi saya berikan, oke? Kira-kira ada kesulitan? Kurang sih. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Iya, gimana? 4 orang, oh berarti masih kurang ya, sebentar. Nanti kalau dia lagi Berarti kan jelaskan apa yang dimaksud. 4 aja ya, Nok. Tia Miskah, Nok. Apa ya? Tia Miskah. Kebutuhan. Bulan Cahya. Oke. Iya, sama-sama. Warga yang sedang mengantri, warga mengantri premium. Oke. Bisa ya, nanti dilihat dari permasalahan ininya, nanti kamu cari solusinya apa, terus penyebabnya apa, ya. Ya, baca dulu. Sebelah sini bagaimana? Aman? Tidak ada masalah? Tidak bingung? Aduh, acting mennya. Iya. Premium kalau sekarang ini namanya pertalit. Iya. Namanya pertalit. Iya, dulunya premium. Premium ganti jadi pertalit. Bacanya premium aja. Iya, sesuai dengan ini. Premium atau pertalit kayak gitu juga nggak apa-apa ya. Makasih. Ya.
Bagaimana? Kelompok solar? Ada kebingungan? Kira-kira? Paham? Sudah paham? Tidak ada kesulitan? Tidak ada. Bisa ya, berarti penyebab kelangkaannya bisa bisa mengidentifikasi nanti solusinya apa, dampaknya juga apa. Bisa kan? Oke, siap. Ya, silakan. Gimana? Diskusikan berarti didiskusikan ya Bu? Iya, didiskusikan. Nanti kalau sudah ketemu mulai dari dampaknya, terus faktor penyebab kelangkaannya, terus solusinya apa, nanti bisa maju ke depan, dipresentasikan, nanti yang lain bisa tanya. Kalian harus menjawab dari pertanyaan mereka-mereka. Gitu ya? Iya, sama-sama. Kita berarti nanti sampai jam 10.45 ya, jam 10.45 masih banyak waktu ya. Iya, dipikirkan nanti yang sudah mantep untuk maju presentasi silakan presentasikan, oke? Iya. Informasinya bisa diambil dari YouTube. Kalian kan bawa HP. Iya, bisa ambil dari YouTube, Google bisa. Monggo. Bisa diambil dari situ. Didiskusikan dengan temannya boleh. Apa ini ngomong ini berdasarkan kedua gambar di atas analisis penyebab permasalahan yang digambar. Kalau nanti waktunya nggak cukup berarti berapa kelompok? 2 atau 3 kelompok aja yang maju ya. Bahwa waktunya nanti nggak cukup. Kita mulai tengah 10 bisa ya? Ada yang maju ke depan? Tengah 10 deng. Bisa kelompok. Nanti pertanyaannya cukup 2 atau 3 pertanyaan saja cukup. Dampaknya kayak apa ya? Bisa ditambahi itu. Pemecahan. Ditambahi kata-katanya. Maksudnya yang di depan bisa. Oknum karena adanya oknum. Jangan. Iya. Disesuaikan kata-katanya dengan permasalahan ini. Jangan sampai permasalahannya premium, kok sing dibahas malah gas. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Kalian kelompok berapa? Oh, saya kelompok 5, berarti tentang gasnya, permasalahannya. Kalau kelompok 1 ya berarti tentang pertalit atau premiumnya. Spekulasi LPG. Spekulasi. Tengah 10 kurang 5 nanti ada yang presentasi nggak apa-apa. Terus aktivitas masyarakat terganggu. Ini apa nih? Standar pemecahan masalahnya. Langkahnya kayak apa pemecahan masalahnya? Apakah sudah siap? Apa ya? Apa ya? Bentar lagi, oke siap. Oh iya, silakan. Kenapa Mas? Sudah siap untuk maju? Benar? Yakin? Oke, kelompok 5 dari solar mau maju katanya. Ayo tepuk tangan. Ya alam bijaksana. Iya dong, semuanya dong. Nanti kan menjawab pertanyaan dari mereka-mereka. Memanfaatkan sumber daya alam. Di depan aja ya. Sini ya. Hah? Iya ini. Kamu untuk mereka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 solar ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu 1
Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Penyebab permasalahannya yaitu banyaknya masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg sehingga pasokan gas LPG mengalami kelangkaan. Tata kelola gas LPG yang kurang optimal, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbun gas LPG. Terus selanjutnya adanya aktivitas pengoplosan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung non subsidi 5,5 kg ataupun 12 kg. Dampaknya yaitu kenaikan harga pada gas LPG 3 kg. Untuk langkah penyelesaian permasalahannya yaitu sebagai berikut. Pemerintah seharusnya turun tangan memperbaiki sistem distribusi gas LPG 3 kg dan mengoptimalkan pengawasan terhadap pengoplosan gas LPG. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Sana lah. Saya Bu. Langsung ke sini. Apa? Ke kelompoknya. Ini dulu ini. Itu. Kelompok mana ngomong? Kalian ngomong ya. Kalau tanya saya dari kelompok ini ya gitu. Iya berdiri. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa bisa terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg? Saya akan menjawab mengapa terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg. Karena semakin banyaknya warga yang menggunakan gas LPG untuk bahan baku produksi. Terus ketersediaan gas LPG yang minim, terus adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap penimbunan gas LPG. Lanjut. Yang lain? Lanjut. Boleh menambahkan juga boleh. Barangkali mau menambahkan silakan. Oh boleh, silakan. Bagaimana dampak pengusaha kuliner? Dampaknya pada pengusaha kuliner. Yo. Kalau gas LPG-nya tidak ada, berarti dampaknya seperti apa? Ya, gas LPG-nya nggak ada, terjadi kelangkaan, berarti seperti apa itu nanti? Dampak untuk pengusaha kuliner yaitu pengusaha kuliner mungkin tidak dapat memproduksi jumlah makanannya berlebih gitu. Terus adanya kenaikan harga makanan dan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan kuliner tersebut. Boleh. Cukup? Yang lain? Oh silakan. Itu siap-siap ya. Nanti bisa ngomong, bisa jawab. Oke. Dari kelompoknya. Bagaimana cara pemerintah mengatasi kelangkaan gas LPG tersebut? Pemerintah langsung turun tangan memperbaiki sistem distribusi gas LPG 3 kg dan mengoptimalkan pengawasan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, cukup? Cukup? Sudah puas jawabannya? Sudah. Barangkali ada yang mau menyanggah atau mau menambahi, monggo nggak apa-apa. Silakan. Nanti dapat poin 5, dapat lagi. Katanya sukanya yang kan? Iya, dapat lagi. Monggo. Barangkali ada yang mau menambahkan, ada yang mau berpendapat saya nggak seperti itu, Bu. Saya seperti ini. Silakan, ayo. Nggak apa-apa. Kan namanya diskusi, jadi mengungkapkan pendapat yang Anda ketahui. Ya kan? Iya. Silakan yang mau menambahkan, boleh? Ayo. Ada yang mau menambahkan? Iya, silakan, Mbak. Dari kelompok mana disebutkan? Berdiri sambil berdiri. Dari kelompok 3 ini menambahkan sedikit. Menurut saya untuk pengusaha kuliner mungkin tidak terlalu berdampak karena yang dibahas itu gas
LPG 3 kg, sedangkan pengusaha kuliner itu pasti menggunakannya yang gas yang pink atau biru. Oke, yang 8 kilo apa 6 kilo? Kira-kira itu. Bagaimana? Silakan ditanggapi. Tanggapan yang bagus dari kelompok 3 menurut saya benar juga ternyata. Tepuk tangan buat mbaknya dan teman-temannya. Oke. Ada lagi? Monggo, silakan. Kita sampai jam 10.45. Ya, jam 10.45. Tenang saja, waktunya masih panjang. Masih kita bisa diskusi, masih kita berpendapat, bisa berpendapat. Cukup? Tidak ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup. Ini belum. Ternyata masih ada yang penasaran loh. Masih ada yang penasaran, Mas. Tenang aja, Mas, tenang. Ini dilawan oleh perempuan. Kalian laki-laki harus tunjukkan kejantananmu, oke? Iya dong. Ya. Seharusnya membatasi kelengkapan gas LPG tersebut, pemerintah membatasi penggunaan gas LPG. 10.45. Oh. Tadi mainnya Tapi 8.45. menurut saya pemerintah harus apa ya? Tadi 10.15 membatasi gas LPG. Kemungkinan akan berdampak pada pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha mikro yang mungkin akan terganggu usahanya. Iya, 1 jam 4 nih. Pertanyaannya. Oh, 10.15. Oke. Gimana jawabannya? Ini Bu Teti, nanti di situnya bisa dilihat kan sampai jam berapanya? Sudah cukup? Sudah. Oh ya, silakan ditutup, Mas. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Berikutnya. Duh, enteng mani. Primen kayak siji bae mewakili, oke? Berikutnya monggo kelompok mana yang mau maju? Kalau bisa selang-seling. Tadi yang dibahas adalah tentang gas LPG ya. Terus berikutnya. Baru 42 kan? 42 menit. Jimita kan memang mulai dari awal. Monggo yang mau maju kelompok berikutnya. Nggak usah malu-malu, santai aja, maju ngomong-ngomong. Apa-apa ya? Siapa dulu, monggo. Kelompok berikutnya. Kalau yang tadi kan tentang gas LPG, kalau yang ini monggo. Kalau bisa jangan gas LPG lagi ya. Boleh itu tentang apa BBM tadi premium, nggak apa-apa. Tentang premium juga nggak apa-apa maju. Dipresentasikan apa yang sudah kalian tadi diskusikan, silahkan. Kalau mengalami kesulitan, bingung, majunya bareng-bareng kok, nggak satu-satu kayak tadi ya. Nanti diperkenalkan dulu dong anggotanya siapa saja ya. Gimana? Mau? Kamu mau maju? Gak apa-apa? Iya. Iya nggak apa-apa. Sampai nggak apa-apa. Itu uang sampai jam 10.15 kok. Itu baru 42 menit, belum ada sejam. Dibaca nggak apa-apa semuanya. Iya, dibaca semuanya nggak apa-apa. Nanti ditambahi lagi ya nggak apa-apa sama kamu dengan bahasa kamu. Terus mau jawabannya seperti apa ya terserah kamu. Pakai bahasa kamu ya. Pinter ngomong iki. Nggak apa-apa, pakai bahasa kamu juga nggak apa-apa. Silakan. Ya. Mau maju? Oh monggo, kamu hanya 4 orang toh? Iya. Oke, silakan. Tepuk tangan
namanya. Padahal anaknya kurus-kurus ya. Silakan. Topik sing ngomong pek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Minyak Bumi akan mempresentasikan tentang kebutuhan dan kelangkaan BBM. Terima kasih. Dian, perkenalan. Nama saya Dian Agus. Nama saya Adinda Rizky Fadliza. Nama saya Amanda Dwi. Nama saya Ananda Folis. Nama saya Anissa Nursa. Terima kasih. Hasil diskusi kami adalah kelangkaan adalah keadaan tidak seimbang antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Penyebab masalah kelangkaan pertumbuhan penduduk, perbedaan letak geografis, kerusakan SDA, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan bencana alam. Dari gambar tentang dari gambar di atas, kesimpulannya adalah warga yang sedang mengantri premium akan dapat dianalisis menyebab permasalahannya, yaitu pasokan premium dibatasi oleh pemerintah. Sekian. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya. Yang keras suaranya, nggak keras. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Kelompok 4. Iya, sambil berdiri. Sebutkan nama kelompoknya. Karena semakin banyaknya warga yang menggunakan premium dan pertumbuhan penduduk yang cukup besar serta pasokan BBM yang menipis. Ya, kelompok 6. Oke, ya. Saya dari kelompok 6 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apakah mereka setuju sepeda motor diganti dengan sepeda ontel? Bagaimana yang keadaannya di gunung? Bagi yang hidup di daratan rendah tidak ada masalah. Namun bagi yang hidupnya di daratan tinggi pastinya akan terjadi masalah karena tidak mungkin menggunakan sepeda ontel dengan medan yang naik turun. Oleh karenanya pemerintah menghimbau agar masyarakat lebih bisa memilah mana yang kebutuhan yang paling penting. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Barangkali ada yang mau lagi bertanya? Kalau tidak ada, saya mau... Jangan cepet-cepet. Apa mau yang menambahkan? Iya, silakan. Anggur yang menambahkan nomor penjemput dulu. Berdiri sambil berdiri. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah dengan solusi gerakan bijak menggunakan BBM dapat mengurangi kelangkaan BBM premium? Ya, setidaknya dapat memperlambat pengeluaran pasokan BBM yang dimiliki oleh Pertamina. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau menambahi? Barangkali ya. Tuh katanya barangkali ada yang mau menambahi. Apa kalian bisa mempertegas atau menambahi lagi penjelasannya? Bla 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 bla. Monggo silakan. Dari awal juga nggak apa-apa. Tentang dampaknya kan tadi sudah. Dampaknya sudah apa belum? Terus solusinya seperti apa kayak gitu, no.
Ya. Penggunaannya harus efektif Solusikan? Ya silakan. Solusinya ya menurut kami ada 3. Yang pertama, penduduk atau warga harus bisa membagi untuk pemenuhan premium yang paling penting dulu. Karena hampir setiap rumah memiliki sepeda motor 2 atau 3 sepeda motor. Bagi yang kelas menengah ke atas, mereka memiliki 2 atau 3 mobil dalam satu rumah. Yang kedua, gerakan bijak menggunakan BBM, yaitu bijak ketika menggunakan kendaraan yang mereka miliki, tidak semuanya dipakai, memilih mana yang paling penting. Ketika tidak penting, maka sebaiknya tidak digunakan. Yang ketiga, penggunaan sepeda ontel. Dengan adanya gerakan sepeda sebagai gerakan ramah lingkungan ini sangat penting karena dampak dari penggunaan sepeda ontel dapat mengurangi adanya polusi udara. Bagaimana? Kamu bilang bagaimana? Bagaimana? Apakah sudah sesuai? Sesuai? Katanya sesuai. Puas semuanya dengan pertanyaan dan jawaban dari mereka? Yakin? Gak ada yang mau nambahi? Tidak, cukup. Kok kepenginnya cukup bewis pada lesu ke? Sabar Bu Nova aja belum sarapan. Siap, nanti kita sarapan bareng, oke? Sing digolet Rabu Bagaimana? Barangkali kamu menambahi atau mempertegas, silakan. Tambahin nggak apa-apa. Monggo. Pokoknya tentang itu. Jadi seperti ini pernikahan. Jadi seperti ini menurut kami. Ya sing bener Lis. Ya Bu Guru. Bagaimana Lis? Ya sekian ya Bu Guru. Oke, sudah selesai cukup? Ya. Katanya cukup ditutup dulu ke depan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kelompok, oh ya belum saya kasih prize dari saya. Lagi-lagi yang saya kasihkan. Iya. Pikirannya harus semarin diora ayo. Oke? Ya. Silakan kelompok ini baru 2 kelompok. Ya, berarti masih ada 4 kelompok. Silakan yang mau maju. Masih ada 4 kelompok. Boleh? Ayo. Silakan. Ini orang rebutan ya, mau rebutan saya bu. Wis kesel dari pagi nungguin saya ternyata trouble terus ya kan. Padahal wis on dari awal. Ya nggak apa-apa, tetap on. Iya, tetap semangat. Semangat siang, selamat siang. Silakan, saya kasih 2 kelompok lagi deh, saya maju. Pengen 2 kelompok lagi, habis itu nanti selesai nggak Pak? Berarti kita sampai jam 10.15. Ya Mas. Silakan. Barangkali ada yang mau maju, monggo. Berapa? Iya. Oh boleh, mau maju, silakan. Ayo, nggak usah malu-malu. Silakan. Dari kelompok mana ya ini ya? Oh ya, kelompok pertama. Tepuk tangan buat kelompok pertama. Wow. Silakan Mbak, ayo maju. Diperkenalkan nama-nama anggotanya, oke?
Nambahin nyangkal juga nggak apa-apa. Kalau jawabannya tidak sesuai, kalian boleh nyangkal nggak apa-apa. Jangan nurut-nurut udah bu, jangan. Ya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Nama saya M. Fakih. Nama saya Tias. Nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Hulan. Perkenalkan, nama saya Tias. Duo Tias berarti. Ya, ada Tias 2. Tapi nggak kembar ya ini ya. Beda kan? Bukan kayak Ipin Upin ya. Kalau Ipin Upin kan kembar, ini enggak ya? Iya. Silakan. Kelangkaan adalah keadaan tidak seimbang antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Adapun faktor-faktor penyebab kelangkaan, yang pertama yaitu pertumbuhan pendudukan, kedua perbedaan letak geografis, ketiga kerusakan sumber daya alam, keempat rendahnya kemampuan produksi, kelima lambatnya perkembangan teknologi, keenam bencana alam. Dari gambar di atas yang menjelaskan warga sedang mengantri gas LPG, maka kelompok saya akan menganalisis penyebab masalah yang terjadi, yaitu banyaknya masyarakat yang menggunakan bahan gas LPG 3 kg sehingga pasokan gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan. Faktor yang kedua adalah adanya oknum-oknum tertentu yang menimbun gas LPG supaya harga gas LPG semakin naik. Dari berbagai faktor penyebab masalah tersebut, pemerintah seharusnya langsung turun tangan karena gas LPG 3 kg sebenarnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin, ekonomi bawah. Dampak kelangkaan LPG 3 kg sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama para pedagang kuliner yang sehari-hari mereka sangat memerlukan gas LPG tersebut. Dengan terjadinya kelangkaan, usaha mereka sangat menghambat, sehingga menghambat mereka juga dalam mencari rezeki. Dilihat dari sisi rumah tangga, banyak sekali ibu-ibu yang mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena sebagian besar rumah tangga sekarang ini menggunakan gas LPG, jarang sekali rumah yang memiliki dapur kotor, yaitu dapur dengan menggunakan bahan bakar kayu. Siapa yang mau bertanya? Yang keras, nggak dengar. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini kok nggak mau? Barangkali ada yang mau bertanya, Bang. Silakan. Oh, ini. Nih. Monggo. Sebutkan penyebab permasalahan dari gas. Penyebab permasalahan dari gas LPG.
Ada jawabannya, ada jawabannya. Gimana? Gas LPG kelangkaannya. LPG dan pembatasan pemerintah. Bagaimana? Karena barangkali ada yang bisa membantu. Ayo, ya pertanyaannya apa Mbak tadi katanya? Pertanyaan. Silakan, pertanyaan tadi apa? Penyebab permasalahan dari gas LPG. Karena semakin banyaknya warga yang menggunakan premium, pertumbuhan penduduk yang cukup besar, pasokan BBM yang menipis. Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Oh, boleh, silakan. Saya dari kelompok Lahir ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang oknum yang dianggap sudah mampu, namun masih saja menggunakan gas LPG 3 kg? Ya, ada orang yang sudah kaya, padahal sudah tahu gas LPG itu hanya untuk masyarakat rendah, golongan rendah ya, menengah ke bawah. Nah, tapi kok masih menggunakan? Apa pendapatmu yo? Pendapat kamu aja. Ada yang bisa menjawab? Bantu menjawab? Silakan. Karena kurangnya kesadaran dari oknum tersebut. Kurangnya kesadaran dari oknum tersebut. Terus? Kenapa harus ketawa? Karena pemerintah kurang tegas. Karena pemerintah kurang tegas. Oke, nggak usah malu-malu. Biasa aja. Yang lain? Cukup? Sudah. Cukup, iya. Saya ketar-ketir, Bu. Ada yang mau menambahkan ini tentang kelompok 3-nya? Kelompok apa tadi? 4. Kelompok 4. Barangkali ada yang mau menambahkan? Oh iya, silakan. Silakan. Saya dari kelompok 5 ingin menambahkan kelangkaan gas LPG 3 kg mulai membunuh para pedagang makanan. Mereka banyak yang tutup akibat kesulitan mendapat gas melon tersebut. Kondisi ini membuat para pelaku UMKM kesulitan menyambung hidup. Baiknya gas 3 kg ini dirasakan paling parah sebab hampir semua toko kehabisan stok. Meski ada operasi pasar, para pedagang tidak berbuat banyak. Selain harus antre, jatah yang diberikan maksimal hanya 1 tabung. Para pelaku usaha mikro ini berharap segera ada solusi terkait kelangkaan gas LPG. Sebab mereka dipastikan tidak bisa bekerja jika LPG 3 kg harus kemudian. Padahal kebutuhan hidup harus tetap berjalan. Sekian. Iya, benar sekali ya. Dari mereka ini dari kelompok solar ya. Iya, kelompok solar. Ternyata walaupun cowok-cowok aktif juga ya. Iya, nggak melempem loh kayak kerupuk. Wah, ternyata aktif juga. Yo, buktikan kalau yang perempuan juga akan setara dengan yang laki-laki ya. Katanya emansipasi wanita. Sekarang yang kerja perempuan, yang laki-laki di rumah kayak gitu. Enggak kan? Enggak. Sekarang sama. Laki-laki kerja, perempuan pun kerja. Kalau dulu kan nggak boleh. Zamannya R.A. Kartini kan tidak boleh. Akhirnya kita ke sejarah loh ya. Karena saya guru IPS, pinter kabehane, ekonomi pinter, sosiologine pinter, ya kan? Geografine pinter. Iya, sejarahnya pinter. Saya dulu pernah ngajar sejarah berapa tahun itu. Ya silakan. Oh, silakan. Katanya ada yang mau disangkal, Mas. Ya, silakan, Mbak. Jadi kan bilang banyak pengusaha
bangkrut karena kelangkaan gas 3 kg. Bukannya pengusaha kuliner itu seharusnya menggunakan gas yang bukan subsidi, bukan 3 kg. Yang dibahas di sini itu bukan para pengusaha kuliner, melainkan pengusaha mikro, kayak pengusaha kecil. Sekian dari saya. Pengusaha kuliner kan termasuk juga dalam pengusaha kuliner dapat mendapatkan pendapatan, sedangkan masih banyak sekali di luar sana yang masih dibawa kekurangan, dan itu menyebabkan kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Pengusaha mikro yang dimaksud di sini. Hebat. Yang berada di sini bukan pengusaha kuliner restoran besar maupun kuliner nasional. Silakan. Yang di depan barangkali kalau aku beda ya gitu dong. Masa yang di depan cuma kayak gini? Ayo ditambahin nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, di situ dulu ya. Ini menyelesaikan yang ini dulu. Bagaimana yuk? Hebat sekali. Dari kelompok ini menyangkal jawaban dari kelompok ini. Terus dijawab kembali oleh kelompok ini. Mereka tidak terima. Oh tidak, aku seperti ini. Wah, hebat sekali ini. Ini beradu argumen antara laki-laki dengan perempuan. Oh kebalik, antara laki-laki dengan perempuan ya. Laki-lakinya cuma satu ya, Mas, ganteng sendiri loh. Iya. Ganteng sendiri. Cukup? Adu argumennya cukup? Beneran cukup? Oke, sip, good job banget, good job. Saya senang sekali. Silakan. Oh, silakan, ada yang mau bertanya lagi. Ternyata masih penasaran dengan kelompok ini ya. Sabar ya Mas, kamu yang paling ganteng. Ya silakan. Adapun faktor-faktor penyebaban kelangkaan gas LPG: 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Perbedaan letak geografis. 3. Kerusakan sumber daya alam. 4. Rendahnya kemampuan produksi. 5. Lambatnya perkembangan teknologi. 6. Bencana alam. Ya, silakan lu. Aduh, ternyata masih penasaran, Mbak. Sabar ya. Mau menambahkan, monggo. Faktor dari kelangkaan gas LPG itu juga disebabkan oleh tata kelola distribusi yang kurang optimal dalam menjadikan kelangkaan gas LPG tersebut. Nah, cukup. Oke, cukup. Iya. Good job. Ya, silakan Mas. Yang di sana ternyata pengen itu juga ternyata saya Bu katanya. Mau tanya apa Mas? Primen? Enggak? Oke, mau ditutup? Oke, silakan. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis berapa menit? Oh, 60 menit. Berarti ya kurang 30 menit ya. Sejamnya kan 60. Ini kurang 30 menit. Cukup? Ada yang mau maju lagi? Silakan. Ternyata rekaman itu masih baru 1 jam. Ya, saya selingi dengan saya menjelaskan, oke? Biar kalian nggak boring. Nyoko sih, iya biar kalian nggak bosen ya, Li. Kita jelaskan dulu sebentar. Nyong lewat mono ke sampai wow, man. Karena yang lewat kuda Nilsi ya. Apa-apa. Ya, sebentar ya. Biar kalian lebih ngerti lagi, akan saya jelaskan sedikit kebutuhan dan keinginan. Tadi di awal sudah saya berikan, sudah saya kasih tahu
sudah saya jelaskan sedikit walaupun nyerempet, karena di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan, ya kan? Karena kalian sudah presentasi, sudah berapa kelompok tadi yang presentasi? 3. Iya, berarti masih ada 3 kelompok lagi, ya. Makanya biar kalian nggak jenuh, nggak bosen, dan pastinya dengan permasalahan yang sudah saya berikan ke kalian, LKBD yang sudah saya berikan ke kalian, kalian pasti akan tertantang, kalian pasti akan pengen lebih tahu apa sih pelajarannya hari ini yang harus kita harus kita pelajari, ya. Kebutuhan dan keinginan tadi. Kalau kebutuhan itu jika tidak dipenuhi, maka kehidupan kita akan terganggu. Kita akan terganggu. Makan, minum, itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Harus sekarang juga. Tapi kalau sepeda motor, mobil, ya kan, emas, biasa berburu emas ya kan, emas, iya, handphone, itu kalau keinginan itu tidak perlu dipenuhi hari ini, besok juga bisa, 5 bulan juga bisa, 5 bulan mendatang, sepunyanya rezeki, tidak berpengaruh kepada kehidupan kita. Oke, next berikutnya kita lihat ya. Nah ini faktor penyebab kelangkaan. Tadi kan kalian sudah menganalisis masalah tentang kelangkaan, sudah memberikan solusi terhadap masalah yang sudah disajikan di LKPD, ya. Terus sudah berdiskusi, mempresentasikan juga. Nah, sekarang kita lihat nih faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama adalah jumlah alat pemuas. Alat pemuas apa? Nggak ngomong alat pemuas langsung pada nyengir. Iya. Jumlah alat pemuas kebutuhan ya, Mas? Iya, contohnya apa alat pemuas kebutuhan? Uang, terus itu uang. Ya? HP, kendaraan, makan, minum, pakaian, ya li. Iya, itu alat pemuas kebutuhan. Gimana, Mas? Apa lagi? Iya, perhiasan, emas, boy, wong gunung tuh ya ngomong emas, boy ya, Mas. Iya, emas dan lain sebagainya itu. Terus perhatikan ya, jumlah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Yes, saya tanya ke kalian kan sudah tuh mempelajari tentang permasalahan kelangkaan. Kalau permasalahan kelangkaan berarti berhubungan dengan alat pemuas kebutuhannya. Saya tanya ke Anda, masih ingatkah ketika pertama masuk kelas 10 saya tanya seperti ini? Masih ingat? Coba. Kenapa kok kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas? Ayo, ada yang tahu kenapa? Kenapa kok alat pemuas kebutuhannya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak pernah terbatas? Tidak pernah. Iya, silakan, Mbak. Oke, karena sifat manusia yang tidak pernah puas. Betul sekali. Betul. Itu yang pertama. Silakan. Yang kedua. Yang kedua, selain manusianya yang tidak pernah puas, yang kedua adalah, iya silakan, Mbak. Oke, karena kebutuhan, saya simpulkan ya, karena kebutuhan manusia itu beragam. Ya, terus berikutnya. Silakan. Yuk, kenapa sih kok alat iya, silakan Mas. Karena keterbatasan sumber daya alam. Karena keterbatasan
sumber daya alam bisa banget. Bener. Iya. Yang perasaan kelompok ini semua. Halo kelompok. Halo. Mana suaranya? Mana suaranya? Iya. Suaranya mana? Ya silakan. Ada lagi manusia yang memang kebutuhannya terus meningkat. Serakah betul alias rakus. Ya kan? Ya. Coba kita lihat, Chris. Saya jelaskan dulu sebentar ini ya. Nggak apa-apa ya, saya jelaskan. Ya. Kenapa kok alat pemuas kebutuhannya terbatas sedangkan kebutuhannya tidak terbatas? Benar. 1. Manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas. Wis duwe mobil Xenia, pengine duwe mobil Pajero. Wis duwe mobil Pajero, pengine duwe pesawat terbang. Ya? Ini seperti kamu aja, wis. Kamu sudah punya HP Oppo misalnya. Apple ya kena Apple Croak. Ya kan, nah, sudah punya HP Apple Croak, weruh batire nganggo HP misalnya iPhone i15. Yo HP kepor. Iya kan? Yo HP kepor sing regane 20 juta. Ya aku pengen yakin. Wis duwe weruh batire nganggo iya Promax apa Tomax apa apalah sembuh. Ya nih. Promax. Iya, wis Promax. Weruh batire nganggo padahal wis duwe Apple Croak kowe mau. Masih kepengin bae. Nah itu berarti sifat manusia yang rakus. Yang kedua, manusia tidak akan puas, yaitu tadi manusia tidak akan puas sama. Terus yang ketiga, terbatasnya sumber daya alam. Yes. Contoh, batu bara tinggoni bae, ya suwe-suwe enteng. Listrik dipakai terus. Semakin banyak yang namanya rumah dibangun, semakin banyak listrik yang dibutuhkan. Sedangkan kita hanya punya berapa berapa apa sih? Berapa apa? Nyoba ngomong dong. Iya. Yes, pokoknya itulah ya, berapa sumber iya, sumber listrik yang kita punyai. Nah, itu berarti keterbatasan sumber daya manusianya juga mempengaruhi loh. Paham? Ya. Silakan barangkali ada yang mau tanya ke saya, monggo. Tanya apapun akan saya jawab. Berapa apanya? Halo, tadi berapa? Ya, berapa sumber daya yang dimiliki? Apanya? Iya kan? Nah, sekarang yang ketiga nih, penyebab kelangkaan. Banyaknya pihak yang membutuhkan barang tersebut. Itu bencana alam. Lihat yang baru terjadi sekarang ini, peperangan. Ini menyebabkan kelangkaan. Di mana perang yang lagi terkenal sekali sekarang? Israel. Iya, Israel dengan Palestina. Kalian lihat kan? Ya. Lihat beritanya tidak? Ya. Lihat. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari yang terjadi itu? Yang bisa kalian lihat setiap hari, lihat di IG. Iya, bom. Yang lain? Kematian. Iya, kematian. Kelaparan. Oke, sekolah ditutup. Oke, terus yuk kayak udah budek ini. Iya kematian. Hah? Banyaknya korban jiwa, ya kan? Iya. Kelaparan. Iya, pembunuhan massal dan lain sebagainya. Gimana? Trauma. Yes kan? Iya, kekurangan apa? Bahan makanan. Yes, kelangkaan makanan dan air. Iya kan? Itu karena peperangan. Berarti ini penyebab kelangkaan. Gampang sekali ya. Ini kalau nanti keluar di pelajaran jangan sampai lupa. Siap, Bu. Terus nama kerennya kelangkaan jangan sampai lupa. Ada yang masih ingat? Kelangkaan nama kerennya. Nama Inggrisnya. No. Oh iya.
Scarcity. Ya kan? Scarcity. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan sekarang. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan berarti sifat manusia yang tidak pernah puas itu tadi. Ya, ini. Kemudian mata pencaharian dan profesi. Nah, mata pencaharian itu berarti pekerjaannya apa? Contoh ya. Contoh nih. Petani dengan guru pendapatannya sama atau beda? Beda. Bedanya bagaimana coba? Kalau petani berapa per hari dapatnya? 25.000. Kalau guru per bulan. Oke. Katone akeh men ya glodak semene. Oh, wis onjok tangan ta Mas, Mbak. Cepet men. Tanggal 4 wis kosong, duitnya wis kemas. Deng 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 deng. Iya. Banyu ke mili kayak banyu oh iya, astagfirullah. Duit banyu ini. Iya, duit mengalir seperti air. Benar, Mbak Mas. Gimana? Nggak ngaruh? Sangat ngaruh sekali. Untuk saya aja ngaruh banget, Mas. Ya. Nah, ini mata pencaharian. Antara guru dengan petani itu beda. Ya, seharinya dapat sekian. Kalau guru itu hanya dengan bulanan gajinya. Tuh. Terus yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, cara berpikir dan peradaban ini mempengaruhi kebutuhan. Tingkat pendidikan kita, misalnya. Antara orang yang berpendidikan SMA. Saya berarti selesai jam berapa ya, Mas? Itu udah 1 jam berapa menit? 1 jam 22 menit. Berarti kurang 8 menit. Oke, sedalat maning nyong langsung tak tutup kena. Ya, sedalat maning ya. Oke. Tadi apa? Berarti kurang 8 menit ya, Mas? Di kayak mulang di waktu kayak ya. Angel iya kayak melayu-melayu pikirannya. 8 menit lagi, oke. Berarti 2 jamnya kurang 8 menit lagi ya, Mas? Oke. Siap. Lanjutkan sebentar ya. Siap. Tadi cara berpikir antara tingkat SMP, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan kuliah dengan profesor, dengan doktor itu akan berbeda. Ya, oke. Terus tempat tinggal mempengaruhi antara yang di gunung dengan yang di daratan rendah alias perkotaan itu mempengaruhi sekali. Ya, nah, oke. Dari sini kita dapat simpulkan ya. Kita simpulkan ya dari permasalahan-permasalahan yang kalian kerjakan di LKPD yang kita bahas di sini tadi adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan. Kita simpulkan, oke? Yang pembelajaran hari ini yang kita dapat adalah tentang kelangkaan, tentang kebutuhan. Kebutuhan itu keinginan, iya. Kebutuhan itu berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, ya kan? Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang sekarang, dan kebutuhan yang terus-menerus. Ya, oke. Sekarang kelangkaan juga. Kelangkaan itu berarti keadaan yang tidak seimbang antara alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhannya. Tuh. Ya, berarti hari ini yang kita dapat adalah seperti apa sih kelangkaan itu? Seperti apa sih dampaknya dari kelangkaan kebutuhan itu? Seperti apa sih solusinya? Itu sudah tercover semuanya oleh kalian tadi yang maju ke depan. Tuh ya. Nah, oleh karena itu besok kita lanjutkan. Untuk pelajaran ekonomi adalah tentang kegiatan pasar. Di pertemuan berikutnya itu tentang kegiatan pasar.
ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan pasar. Di pasar itu nanti akan ditemukan berbagai macam aneka kegiatan, berbagai macam barang yang akan digunakan. Paham? Iya. Saya tanya ke Anda dulu, Kira-kira hari ini pembelajarannya mengasihkan tidak? Asik. Asik kan, Bu? Yang benar. Benar. Yakin? Mengasihkannya di mana coba? Permainannya seru. Oke. Kuis. Mendapatkan biskuit. Masa sih di kolet dapat AS ya? Iya. Oke. Gimana? Bu Guru, saya Bu Nova ketika menyampaikan pelajaran kira-kira senang tidak? Senang. Mudah dipahami tidak? Mudah. Ya, yakin? Jelas? Jelas sekali. Alhamdulillah. Masih tetap semangat? Sudah selesai. Kurang 3 menit. Oke. Terus saya tanya lagi refleksi. Ini masih refleksi ya. Berarti evaluasinya adalah kegiatan ini, evaluasi hari ini, kegiatan ini sudah berjalan dengan bagus ya. Evaluasinya berjalan dengan bagus. Kenapa kok berjalan dengan bagus? 1, berjalan dengan bagus, berjalan dengan lancar, tertib dan sangat komunikatif. Di mana kalian antara yang satu dengan yang lain saling berardu argumen, itu hebat banget. Itu hebat banget. Terima kasih sekali saya ucapkan ke kalian sebagai anak-anak saya bangga dengan kalian. Saya bangga sekali dengan kalian. Terus ditingkatkan terus belajar kalian. Oke? Ya. Terus ada apa lagi yang harus saya sampaikan? Kira-kira sudah selesai ya? Ya, nanti jangan lupa LKPD-nya yang saya kasih ke kalian sudah dikerjakan, nanti dikumpulkan ke saya. Iya, kalau apa yang tadi kalian kerjakan di selembar kertas, boleh diganti ke situ dulu semuanya sampai rapi tulisannya, baru kekumpulkan ke saya. Nanti akan ada Google Form yang akan saya bagikan ke kalian tentang materi pembelajaran hari ini, tentang kegiatan hari ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan, tinggal checklist ya, misalnya ora ya tidak, gitu ya. Tujuan pembelajarannya sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Terima kasih. Barangkali saya tutup. Sudah cukup? Cukup? Oh, oke. Ya. Barangkali ada yang mau Anda tanyakan, boleh ke saya? Nggak apa-apa. Sambil mengisi waktu untuk terakhir, detik-detik terakhir. Itu jangan sampai hilang ya nama kelompoknya. Itu nanti buat barangkali nanti saya butuh lagi pembelajaran tiap hari. Nah, saya butuh, kebetulan kan saya guru PKWU. Ya kan? Nah, guru PKWU nanti ketemu dengan pelajaran PKWU, praktek makan-makan. Karena saya selain guru ekonomi adalah guru PKWU kan. Kalian tahu sendiri kan? Iya, karena guru ekonomi merangkap guru PKWU. Iya. Jadi harus pembelajaran itu harus inovatif. Oke? Silakan, ada yang mau Anda tanyakan? Barangkali? Oh, silakan ya, Mas. Salah satu alat pemenuhan kebutuhan itu kan benda. Yes. Apa sih yang dimaksud benda komplementer dan benda substitusi itu? Oke, iya tadi belum saya bahas ya. Iya, itu ya. Guru. Benda komplementer, benda substitusi. Kalau benda komplementer itu berarti ada yang tahu nggak nih? Tidak ada yang tahu. Ya, benda komplementer itu berarti benda yang digunakannya harus secara bersamaan alias saling melengkapi. Kayak cinta. Saling melengkapi ya. Ngomong cinta langsung wow. Saling melengkapi, oke? Iya. Contohnya apa contoh? Yang saling melengkapi kalau misalnya tidak
sudah dilengkapi oleh satunya kok rasanya beda kayak gitu. Iya, kopi dengan gula. Itu namanya komplementer. Motor dengan bensin. Motor dengan bensin, betul sekali. Betul. Apa? Iya, paketan sama HP. Ada HP-nya nggak punya paketan ledak baik, ya kan? Iya, orang mau ke dinggo, dua motor lah ke bensinnya yang letak, ya kan? Iya. Oh, dua bensin dan dua motor kayaknya orang mungkin kecuali penjual bensin, ya le. Ya, itu benda komplementer. Tapi kalau benda substitusi kalian sering nih di matematika nih. Pernah pelajaran matematika? Iya, gurunya ganteng banget. Di belakangnya kamu. Ya. Iya. Matematika itu ada substitusi. Ya, substitusi. Substitusi itu berarti dari sini ke sini. Ya. Substitusi itu barang yang saling menggantikan. Paham? Iya, saling menggantikan. Contohnya apa? Yang saling menggantikan. Langka? Contohnya benda yang saling menggantikan, barang yang saling menggantikan. Nasi. Iya, nasi. Tidak ada nasi diganti bodin. Manusia purba ngomongnya bodin. Iya. Bodin alias singkong. Iya. Terus tidak selain bodin, beras, apa maning? Roti ya, kentang ya Mas. Terus gandum, oke. Terus jagung, sagu, ubi, bener. Ya, itu namanya barang substitusi, barang yang saling menggantikan barang lain. Ya, kalau komplementer itu berarti saling melengkapi. Oke? Paham? Cukup? Pas? Oke. Kita akhiri, jangan lupa minggu depan kita pelajarannya adalah pasar. Iya, astagfirullah. Kita adalah pasar, ya. Untuk hari ini cukup ya. Cukup sekian dari saya untuk pelajarannya. Insya Allah tadi evaluasinya sudah, LKPD-nya jangan lupa nanti setelah dikerjakan selesai dipindah ke LKPD-nya. Yang tadi baru oret-oretan silakan pindah ke LKPD-nya, dikumpulkan ke sini. Terima kasih semuanya. Untuk hari ini pelajarannya kita selesai. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin.